Semua. Nah, kali ini kita mau bahas apa itu supply chain management. Apakah kalian tahu produk ini ataupun yang ini? Nah, produk-produk itu semua itu punyanya brand Unilever, yaitu satu brand aja. Kenapa mereka bisa punya banyak produk dan kualitas produknya itu masih bagus? Kita bahas ya. Jadi, apa itu supply chain management? Yaitu kita memanage rantai pasokan yang perusahaan itu produksi dan akan menjadi barang jadi. Dan itu di rantai produksi itunya sendiri, itu mereka manage dari hal yang terkecil, misalkan dari awal hingga akhirnya sampai produk jadi. Misalkan dalam produk sabun ataupun dalam produk minyak atau makanan, bahan bakunya mereka bisa manage dari supplier mana, dari distribusi mana, dan mereka tugasnya itu memastikan bahwa aliran rantai pasokannya itu masih terjaga. Setelah misalkan perusahaan ini produksi, maka tugas supply chain management juga memastikan bahwa rantai pasoknya atau pendistribusian barangnya itu sesuai dengan yang mereka inginkan atau mereka harapkan dan rencanakan. Jadi supply chain management itu mereka yang mengatur semua rantai pasokan untuk produk-produk yang mereka punya. Dan biasanya ini tergantung perusahaannya ya. Misalkan produknya sabun, mereka mengontrol pasokannya nanti yang untuk disuplai misal ke kota A berapa, ke kota B berapa, ke toko ini berapa. Selanjutnya, apa keuntungannya kalau misalkan kita menerapkan supply chain management ini? Ya, banyak sekali. Yang pertama, kuantitas produk yang diproduksi itu kita bisa kontrol. Jadi misalkan kita punya permintaan pasarnya sekian, nah kita tahu nih mau yang kita distribusikannya berapa, mau yang kita produksinya berapa. Selain itu, dengan adanya supply chain management, kita bisa mengontrol atau kita bisa tahu dari aliran mana barang ini berasal. Jadi kalau misalkan kalian produksi suatu barang, kalian kan harus tahu ini produksinya dari mana. Nah, kalau misalkan kita menerapkan supply chain, kita tahu barang ini dari mana untuk produksi alirannya kemana. Nah, selanjutnya keunggulan menerapkan supply chain management itu barang yang sampai ke tangan konsumen itu masih bagus, masih baik. Jadi ada quality control yang diterapkan di SCM-nya itu sendiri, yang bisa menjaga kualitas produk makanannya ataupun barang produk tersebut. Selain itu, produk yang dihasilkan perusahaan bisa jauh lebih efisien dan berkualitas. Jadi misalkan kalau kita nggak tahu arah ini produk mau kemana, jadi kita kan bisa memangkas biaya yang tidak perlu jika misal sesuatu hal terjadi sama aliran supply chain-nya, dan bisa langsung kita ganti. Maka dari itu, manajemen supply chain itu memang penting. Karena kita bisa memanage supply chain management, berarti kita bisa mengoptimalkan semua aset perusahaan supaya lebih optimal, supaya lebih efisien. Dan selain itu juga, profitabilitas perusahaan jauh lebih meningkat, lebih tinggi dibandingkan yang tidak memakai supply chain management ini. Selanjutnya, bagaimana supply chain management dapat diterapkan dalam suatu bisnis? Yang pertama, yang kita harus tentukan itu pelanggannya dulu ya. Pelanggan ini lagi maunya apa? Pelanggan ini lagi sukanya apa? Misalkan es krim gitu. Setelah perusahaan tahu pelanggan sukanya misalkan es krim, pelanggan menentukan yang namanya produk yang akan dihasilkan. Setelah produk yang akan dihasilkan sudah berjalan, perusahaan juga perlu menentukan yang namanya purchasing. Purchasing itu gunanya untuk mengatur biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan. Selanjutnya, setelah menentukan purchasing, perusahaan akan mengatur pengiriman dan gudang. Pengiriman bertujuan untuk barangnya diatur supaya dapat nyampe ke tujuan dengan tepat. Sedangkan untuk
Gudang itu tujuannya untuk menjaga produk tersebut agar tetap bagus kualitasnya. Jadi gudangnya harus di-maintain juga ya, gudang, pengiriman, biaya, dan produksinya. Nah, sudah ditentukan semuanya, baru deh sudah bisa kelihatan nih supply chain-nya dari mana. Misalkan dari es krim, dari pabrik susunya dulu, terus diolah, dan kita mencari supplier susu, diolah, lalu kita mengolahnya, lalu setelah barangnya jadi, kita menyalurkannya ke distribusi pengiriman punya milik perusahaan itu sendiri atau punya milik kita sendiri. Habis itu kita mendistribusikannya ke toko-toko yang sudah order. Dan kalau misalkan diperlukan dalam jumlah banyak, biasanya disetorin ke dalam gudang yang biasanya perusahaan itu punya sendiri juga, yang di-maintain sama perusahaan itu sendiri. Karena tadi sebelumnya saya bahas mengenai supply chain es krim, maka mungkin contoh yang paling cocok untuk supply chain manajemen dalam perusahaannya ya es krim walls. Kalau kalian tahu, es krim walls itu mereka menerapkan supply chain dari awal produksi hingga akhiran. Misalkan mereka menerapkan dari susunya, bahan kualitas susunya dulu, lalu mereka menerapkan bahan-bahan lain-lainnya seperti mungkin gula ataupun garam ataupun pemanisnya. Nah, setelah mereka menentukan itu, mereka akan produksi. Mereka menjaga juga produksinya supaya sesuai dengan standar kualitasnya. Nah, sehabis mereka menentukan standar kualitasnya, mereka menentukan juga kurir pengirimannya. Setelah mereka menentukan kurir pengirimannya, mereka mendistribusikannya ke dalam toko-toko kecil yang sudah bermitraan dengan perusahaan tersebut, perusahaan walls tersebut. Ya, dalam nah sebelum mereka mengirim, pastikan ada yang namanya di stok barangnya kan. Nah, pasti diperlukan gudang yang untuk bisa menjaganya. Makanya untuk itu, kalau misalkan kalian bisa dari awal sampai akhir itu, nah kalau misalkan perusahaan menerapkan seperti itu, berarti supply chain manajemennya bagus. Nah, selain itu juga penerapan teknologi juga berpengaruh juga dalam efisiensi supply chain management. Ya, bayangin aja kalian maintain satu-satu gitu. Dari ini ke sini maintain satu-satu, yang penting pakai teknologi aja. Bagaimana kalau misalkan saya sendiri yang ingin menerapkan supply chain management ini? Kan biasanya supply chain management ini dipakai-pakai nih di perusahaan besar. Nah, bagaimana kalau misalkan saya sendiri yang skalanya masih kecil, masih mikro gitu? Bagaimana kalau saya sendiri yang ingin menerapkan supply chain management ini? Ya, saya mesti, misalkan saya ini adalah usaha kecil gitu, yang sebenarnya saya usaha kecil juga. Misalkan saya mau produksi tas, maka dari itu saya mesti tahu supplier saya dari mana, customer saya di mana, customer saya siapa, apa, dan minatnya apa. Lalu saya juga menentukan produksinya berapa. Ya, harus dihitung dong kalau misalkan produksinya harus sesuai dengan pelanggan yang dibutuhkannya dalam marketnya. Nah, yang pertama itu suppliernya dulu. Kita dalam membentuk tas itu yang kita dalam memproduksi tas itu perlu yang namanya, misalkan bahan bakunya benang gitu, lalu habis itu mesin jahit, lalu habis itu resleting mungkin di tasnya. Nah, setelah itu semua sudah ada, baru di bagian saya sendiri akan memproduksi bagian tasnya itu tersebut. Nah, untuk pengirimannya saya bisa aja menggunakan mungkin kurir ekspres gitu, kurir orang lain untuk memanage supply chain-nya. Ataupun kalau misalkan jaraknya dekat, saya bisa antarkan sendiri ke tokonya. Kalau misalkan yang agak jauh, mungkin saya pakai layanan ekspedisi. Baru setelah barang dikirimkan, barang kan nyampe ke pelanggan. Nah, pelanggan ini pasti akan puas karena saya memanage semua. Saya yang memanage dari bahan bakunya, dari produksinya, dari kualitasnya yang akan tetap terjaga dari awal hingga akhir.